Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, marilah kita saling berkenalan. Meski pada akhirnya kita tidak dapat saling menyayangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam Atusi dengan NIM 12450100085. Kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kawasan Islam, saya akan membawakan materi dari buku yang berjudul Studi Kawasan Dunia Islam berkaitan dengan sejarah, teori, dan pemetaan kawasan yang ditulis oleh Abah Asep Ahmad Hidayat dengan materi kontroversi dan kritikan masih dalam Perang Dingin. Sejak pertama kali berkembangnya di Amerika Serikat, studi kawasan sebenarnya sudah menjadi sasaran kritik baik di ahli bidangnya sendiri maupun di ilmuwan lain. Inti dari kritiknya yaitu pendekatan ini masih membawa sisa-sisa pemikiran zaman kolonial, terlalu berpihak pada pandangan barat atau yang disebut Eropa sentris, yang dimana seolah-olah pandangan barat itu berlaku untuk umum di seluruh dunia. Padahal yang seharusnya terjadi yaitu saling belajar, bukan malah saling meniru model sosial politik barat secara sepihak. Ada satu ciri khas unik studi kawasan, yaitu selalu meneliti daerah luar Eropa dan Amerika Serikat. So, tidak ada yang namanya studi Amerika ataupun studi Jerman. Di dalamnya hanya berfokus pada wilayah lain. These Republican leaders have not been content with attacks on me, on my wife, or on my sons. No, not content with that. They now include my little dog Sally. Well, of course, I don't resent attacks. My family don't resent attacks. But Sally does resent attacks. Lalu ada kaitannya dengan Perang Dingin dan kepentingan negara. Yang menjadi perdebatan itu banyak orang-orang seolah-olah menduduh program ini itu sangat erat atau berkaitan dengan agenda Perang Dingin. Lembaga seperti CIA, FBI, dan badan militer atau intelijen pun bahkan ikut terlibat. Ada yang berpendapat bahwasanya arah penelitiannya itu dikendalikan oleh kepentingan Amerika Serikat. Studi kawasan itu mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi 2. Perlu kalian ketahui, yaitu fungsi 2, bukan diduakan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Yang ke satu, yaitu menghasilkan beberapa ilmu yang beragam, namun tetap satu arah pandangan ideologis. Yang kedua, yaitu sekaligus menjadi bahan rekomendasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Para penelitinya pun beragam, ada dari ahli bahasa, ahli arkeolog, ahli sejarawan, bahkan sampai ke ahli ekonomi dan politik, yang mana semua itu disusun untuk mendukung kebijakan negara-negara tersebut. Lanjut ke sejarah dan bukti keterkaitan militer.
Pada masa tahun 1945 hingga 1991, pada saat Perang Dingin, sangat menentukan cara wilayah Asia, Afrika, Amerika Latin dipelajari. Tujuannya yaitu untuk menahan pengaruh-pengaruh para komunis. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jawa adalah kunci. Yang mana mempunyai akibat, yaitu penelitian saat itu jarang netral. Nah, masih disesuaikan kepentingan bekas kekuasaan kolonial. Ada fakta menarik yang bisa saya ambil, yaitu pusat pertama studi kawasan justru lahir dari Badan Intelijen, bukan dari Universitas murni. George Bundy, tokoh keamanan Amerika Serikat, bahkan pernah mengakui adanya hubungan erat antara universitas dan lembaga pengumpul informasi pemerintah. Nah, dana penelitiannya pun banyak dari militer. Pada tahun 1952, sekitar 96% dana ilmu sosial Amerika Serikat yaitu berasal dari militer. Yayasan besar seperti Ford Foundation juga bekerja sama erat dengan CIA mendirikan program ini pasca perang. Lanjut, yaitu kritik orientalisme dan pasca kolonial. Kritik paling tajam datang dari Edward Said dalam bukunya yaitu Orientalisme pada tahun 1978. Menurutnya, studi kawasan adalah kelanjutan pandangan lama Barat yang memandang dunia Timur sebagai objek asing, aneh, atau lebih rendah, bukan mitra setara. Nah, ini yaitu bentuk pemikiran imperialisme yang merendahkan budaya orang lain. Dari sini lahir aliran kajian pasca kolonial yang menuntut semua objek penelitian itu harus didefinisikan secara ulang, dan cara memproduksi ilmu tentang masyarakat non-barat itu diubah total. Supaya apa? Supaya tidak lagi terikat sisa pemikiran penjajahan. The retreat of Soviet military power from Afghanistan is complete. The last of Russia's regular army invasion force is out. Fear and uncertainty were mixed with joy. Oke, mungkin dapat saya simpulkan dari beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. So, pada intinya studi kawasan memang memberi banyak pengetahuan, tapi tidak lahir dari ruang-ruang yang kosong. Justru ia itu dibentuk dari sejarah kolonial, persaingan dingin, dan kepentingan politik Amerika Serikat. Kritik-kritik ini mengajarkan kita satu hal penting, yaitu setiap ilmu yang kita baca selalu ada latar belakang yang membentuknya. A few moments later. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada yang terhormat Profesor Dr. Andos Haji Abah Asep Ahmad Hidayat dan Bapak Firman M. Nur, mudah-mudahan diberi kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone!
is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number